Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Mulyana Rizal. Saya dari kelas SI 601 Prodi Sistem Informasi PJJ S1 akan mempresentasikan presentasi ya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning dan dosen pengampunya yaitu Ibu Mia Handini. Oke, di sini ada soal yang sudah diberikan ya di PDF ya. Soal yang diberikan oleh Ibu Mia untuk tugas UAS dan fokus ke poin 1 sampai ke 4. Oke, poin pertama, saya memilih aplikasi ERP Dolibar sebagai simulasi ya untuk menerapkan modul-modul yang saya sudah tentukan di tugas sebelumnya dalam perancangan ERP Dolibar untuk PT Bati. Oke, bisa diakses sebenarnya di sini kalau seandainya ingin mencoba demo, masih ada akses selama 1 bulan. Bisa menggunakan username admin dan juga password yang sudah ditentukan di awal. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit simulasi konfigurasi dasar ketika kita ingin membuat ataupun menggunakan ERP Dolibar. Yang pertama adalah isi data perusahaan dan pilih modul sesuai dengan blueprint sebelumnya yang kita tentukan. Di sini ada 2 hal. Yang pertama setup company dan yang kedua ada setup modules application. Nah, di setup company kita mengisi profil perusahaan ya, seperti alamatnya, jenis mata uang yang kita tentukan, nomor telepon, email dan lain sebagainya. Bisa dari sini. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu saya diminta untuk mengaktifasi modul ERP minimal 3 modul utama dan sesuai dengan perancangan yang saya buat ya pada tugas, yaitu ada 3 modul utama sebenarnya, yaitu meliputi beberapa poin, tapi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil 3 modul saja, yaitu modul sales dan distribution, financial accounting dan customer service atau ticketing ya. Ada sales order, ada accounting dan juga tiket. Sales order ini sebenarnya mencakup juga purchasing order. Oke, di sini ada simulasi transaksi sales order, purchase order, accounting report yang sebenarnya diminta ya menjadi salah satu soal, dan kebetulan memang sudah 2 modul yang saya berniat untuk terapkan di ERP PT Bati ini ya. Salah satunya ada sales order dan juga accounting report. Nah, ini ada tambahannya purchasing order. Untuk bisa membuat transaksi di sini kita bisa mengakses tab e-commerce ya atau commerce di sini, yang mana terdiri dari 2 menu yaitu sales order dan juga purchase order. Jadi ketika kita ke commerce, kita klik new order, nanti akan terbuka sebuah form ya. Ya, ada formnya seperti ini. Silakan untuk pilih new order dan juga setelah pilih new order masukkan data diri customer, plain date of delivery, payment method ya dan lain sebagainya, isi detail seperti ini. Dan juga untuk customer sebenarnya ditentukan kita bisa memasukkan juga ya di menu third party untuk menentukan user yang berhubungan dengan ERP ini. Bisa customer, bisa juga vendor ya, bisa juga prospek dan lain sebagainya. Tapi di sini hanya menjelaskan sales ordernya saja, jadi customer di sini bisa dipilih, ada tanggal, ada juga pengiriman dan lain sebagainya. Oke, di menu sales order juga setelah kita order dibuat, dia akan otomatis masuk ke draft dulu, akan disimpan di draft. Dan juga karena ini memiliki beberapa lapis verifikasi ya, diperlukan untuk orang yang memvalidasi. Misal yang membuat draft adalah admin, berarti yang memvalidasi adalah manajer ataupun supervisor, dan mereka akan mengubah statusnya yang awalnya draft menjadi validasi. Setelah divalidasi, selanjutnya bisa diubah ke status delivered ya untuk penjualan ini, sales order. Oke. Kedua, selanjutnya adalah langkah-langkah purchase order.
Ya, purchase order di sini mirip dengan sales order, tapi di sini kita menjadi pembeli. Ya, jika sales order sebagai penjual, kita di sini menjadi pembeli. Ya, kita membeli dari pihak ketiga. Kurang lebih sama menunya juga di purchase order, ada di tab commerce, dan kita hanya klik bagian new order di sini, akan juga terbuka formnya juga ya, dan vendornya kita tentukan. Ini bisa diisi juga sebelumnya ya di bagian third party dan berperan sebagai vendor. Nah, di sini juga bisa menentukan bagaimana cara kita membayar, ya, berapa lama termnya, dan juga kapan pembeliannya harus dikirimkan. Ya, ini juga sama. Ini adalah menu yang lebih panjangnya untuk si purchase order. Kita bisa masuk ke sini. Ya. Oke, selanjutnya adalah modul ketiga, yaitu accounting report. Ya. Accounting report di sini ada di tab accounting. Fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah untuk ada dua fungsi di Dolibar ini, untuk mengekspor source dokumen, untuk mengekspor data, dan ada juga untuk reporting langsung ya, membuat laporan report. Nah, ketika kita masuk export, kita pilih export, ini menu yang akan keluar yaitu filter ya, tanggal berapa report yang ingin kita lakukan, ya seperti mutasi lah ya. Dan juga jenis apa, report apa yang kita inginkan. Ada invoice, ada vendor invoice, ada pembayaran, macam-macam pembayaran ya, atau istilahnya miscellaneous payment. Nah, selain ekspor, di menu accounting ini ada reporting. Nah, ini cukup detail ya. Jadi si reporting ini memiliki beberapa filter ya. Si reporting ini memang filternya banyak dan digunakan untuk memudahkan jenis reporting ya, untuk menghasilkan apa yang kamu inginkan. Biasanya hasilnya berupa visualisasi data ya, ataupun ya tabel. Ya, ini adalah tampilan utama reporting yang akan tampil ketika kita menekan tombol reporting. Oke, demikian sedikit simulasi ya penggunaan ERP Dolibar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.